Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agria Zukhruf dari Prodi Teknik Informatika kelas TI 2024C dengan NIM 24051204 085. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah internet di dunia dan di Indonesia. Sebelum membahas lebih jauh tentang sejarah internet, kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu internet. Jadi, internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia, memungkinkan pertukaran informasi, data, dan komunikasi tanpa batas ruang dan waktu. Sejarah internet dimulai pada tahun 1969. Saat itu, Departemen Pertahanan Amerika, US DARPA atau Defense Advanced Research Projects Agency, memutuskan untuk mengadakan riset penelitian tentang cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET. Pada tahun 1970-an atau pada tahun 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lainnya. Keberhasilan menyambungkan antar komputer ini yang kemudian bisa membuat mereka berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Pada awal ditemukannya internet, mereka mendemonstrasikannya menggunakan software dan hardware berbasis Unix yang merupakan cikal bakal terciptanya Linux. Tujuan awal diciptakannya internet oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau US Department of Defense merupakan proyek militer untuk membuat sistem jaringan komputer yang terletak pada daerah-daerah vital untuk menanggulangi kalau sewaktu-waktu terjadi serangan nuklir dan untuk mengantisipasi kendala informasi yang terpusat. Tujuannya adalah jika sewaktu-waktu terjadi perang, tentara militer Amerika bisa langsung bergerak untuk menghancurkan musuh. Pada awal-awal ditemukannya internet, ARPANET hanya bisa menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford University of California, Research Institute, University of Utah, dan Santa Barbara, yang mana mereka membuat suatu jaringan terpadu pada tahun 1969 dan secara umum diperkenalkan ke publik oleh ARPANET pada bulan Oktober 1972. Tak lama setelah itu, proyek ini dilirik oleh berbagai universitas di negara tersebut, atau lebih tepatnya Amerika Serikat, sehingga proyek yang digarap oleh ARPANET berkembang dengan pesat yang mengakibatkan ARPANET kesulitan dalam manajemennya. Banyaknya permintaan yang ingin mengembangkan internet, akhirnya ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu ARPANET dan MILNET. ARPANET fokus menangani non-militer seperti universitas, perusahaan, dan lain-lain, sedangkan MILNET fokus mengurusi keperluan militer. Nah, dari keduanya bergabunglah antara jaringan tersebut yang sekarang dikenal dengan nama DARPA Internet, yang kemudian sekarang dikenal dengan nama Internet. Pada tahun 1980-an, internet mulai digunakan secara terbatas untuk menghubungkan beberapa kampus-kampus universitas terkenal di Amerika Serikat. Protokol standar TCP/IP mulai dipublikasikan ke umum pada tahun 1982. Sistem nama domain mulai digunakan pada tahun 1984. Selanjutnya, National Science Foundation Network atau NSFNet dibangun pada tahun 1986 dan mulai menggantikan peran ARPANET sebagai jaringan riset di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional di berbagai negara mulai dibangun dan dihubungkan dengan NSFNet. ARPANET dibubarkan pada tahun 1990, akan tetapi internet tetap terus berkembang sampai sekarang. Awalnya, informasi yang bisa didapatkan lewat internet hanyalah informasi berbasis teks. Pada tahun 1990, layanan berbasis tampilan grafis yang WWW atau World Wide Web mulai dikembangkan oleh CERN. Pada tahun 1993, Internik didirikan untuk melayani pendaftaran nama domain. Baru di sekitar tahun 1994, internet mulai digunakan atau mulai masuk di Indonesia. Sejarah internet Indonesia dimulai sejak awal tahun 1990-an. Saat itu, jaringan internet di Indonesia lebih dikenal dengan Paguyuban Network, di mana semangat kekeluargaan, gotong royong, dan kerjasama sangat hangat dan terasa di antara para anggotanya. Internet Service Provider atau ISP atau penyedia internet yang pertama kali ada di Indonesia itu adalah IPTECnet yang secara resmi berdiri dan mulai beroperasi pada awal tahun 1994. Pada tahun yang sama muncul pula PT Sado Indo Internet atau Indonet yang dikomandoi secara paruh waktu oleh Sanjaya. Indonet adalah
penyedia internet komersial pertama di Indonesia yang mendapat lisensi dari PT Lintas Arta. Waktu itu mereka belum begitu paham tentang bisnis internet di Indonesia, mengingat masih sedikit dan terbatasnya pengguna. Untuk dapat terhubung ke internet, waktu itu memakai dial-up oleh Indonet. Pada kurun waktu atau sekitar tahun 1996 sampai 1998, muncul fenomena warung internet atau warnet yang kemudian langsung berkembang dengan pesat. Pada tahun 2000 dibentuklah Asosiasi Warnet Indonesia atau yang diberi nama dengan AWARI. Tokoh-tokoh yang berperan pada internet awal di Indonesia yaitu diantaranya adalah RMS Ibrahim, Adi Sumarta, Suryono, Muhammad Ihsan, Putu, Ruby Subiakto, Firman Siregar, Adi Idrayanto, dan Ono W. Purbo. Seperti yang kita ketahui, internet memiliki banyak sekali manfaat. Di antaranya yang pertama adalah komunikasi murah dan cepat. Yang kedua, akses informasi luas tanpa batas. Yang ketiga, dapat membuka peluang usaha. Dan yang keempat adalah jangkauannya global. Selanjutnya, internet dapat digunakan oleh aplikasi-aplikasi penting. Seperti yang pertama, resource sharing. Resource sharing dapat berupa sharing file dan sharing device. Jika sharing file, suatu data yang kita punya bisa dibaca atau diakses oleh user atau pengguna komputer lain yang telah terhubung melalui jaringan atau network. Sharing ini dapat berupa data atau program. Sementara jika sharing device, penggunaan suatu device bersama agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Bentuknya dapat berupa CD drive, hard disk, atau juga printer. Lalu yang kedua adalah komunikasi dan informasi. Contohnya seperti electronic mail atau email, yaitu metode pengiriman dokumen atau file melalui jaringan internet. Yang kedua ada World Wide Web atau WWW, yaitu untuk menyediakan berbagai jenis resource yang dapat ditampilkan oleh pengguna. Ketiga adalah chat, yaitu suatu fasilitas di mana kita dapat berkomunikasi dengan orang lain dimanapun dia berada, baik satu orang ataupun banyak orang secara online dan real time. Selanjutnya yang keempat ada Short Message Service atau SMS, yaitu fasilitas pengiriman pesan dari internet ke handphone. SMS ini tidak bisa dilakukan secara dua arah. Lalu yang kelima ada Wireless Application Protocol atau WAP, yaitu fasilitas pengaksesan internet melalui handphone. WAP ini terbatas hanya untuk website tertentu yang menggunakan protokol yang sama. Selanjutnya yang keenam ada Voice over Internet Protocol atau VoIP, yaitu penggunaan telepon melalui internet. VoIP merupakan teknologi penggabungan antara suara dan data. Lalu yang ketujuh ada teleconference. Teleconference ini merupakan teknologi penggabungan antara suara, data, dan gambar. Dan yang terakhir adalah mailing list. Mailing list merupakan pengembangan dari email, di mana melalui mailing list ini kita dapat membentuk suatu grup tertentu dengan menggabungkan alamat-alamat email orang-orang yang akan bergabung ke dalam mailing list tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.